Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid pada tanaman ya. Baik, kemarin sudah kita masuk dalam persilangan monohibrid. Masih ingat persilangan monohibrid itu apa? Nah, kalau persilangan monohibrid itu persilangan dengan menggunakan satu sifat beda. Sementara untuk persilangan dihibrid, di itu berarti dua, berarti menggunakan dua sifat beda ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang sudah Miss Nurul kemarin berikan, ada di video sebelumnya ya. Ini Miss Nurul bahas untuk satu soal ini saja ya, persilangan dihibrid pada tanaman. Oke, contoh soal yang pertama adalah disilangkan antara pohon mangga berbuah besar berasa asam. Jadi ada buahnya besar tapi rasanya asam. Dengan genotipnya B besar, M kecil. Disilangkan dengan pohon mangga berbuah kecil berasa manis. Kecil tapi manis ya. Nah, B kecil, M besar. Kemudian perintahnya adalah tentukan genotip dan penotipnya sampai dengan keturunan kedua atau filial yang kedua. Sebelum kita membahas cara mencarinya, nah ini adalah salah satu manfaat dari kita mempelajari persilangan. Jadi kita misalkan nanti insya Allah suatu saat mempunyai perkebunan mangga, kita nggak ingin dong ya pohon mangganya besar tapi rasanya asam. Kita pengen pohon mangga itu besar dan rasanya manis. Jadi kita silangkan dengan pohon mangga yang buahnya kecil tapi rasanya manis. Nah, yang kita harapkan dari persilangan ini adalah buah besar dan rasa yang manis. Makanya bisa disilangkan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Baik, kita masuk ke cara menjawabnya. Yang pertama kita tulis dulu diketahui. B besar itu menyimbolkan buah mangga yang besar, sedangkan B kecil menyimbolkan buah mangga yang berukuran kecil ya. Jadi ada dua nih di hibrid. Ada ukuran dan ada rasa. Nah, di sini ada M besar. M besar itu menyimbolkan rasa manis, sedangkan M kecil menyimbolkan rasa asam ya untuk genotipnya. Jadi ada dua, karena namanya persilangan dihibrid berarti ada dua sifat yang berbeda, yaitu ukuran dan rasa. Baik, selanjutnya setelah kita tuliskan yang diketahui, kita tuliskan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah perbandingan genotip dan penotip dari keturunan keduanya ya, sampai dengan keturunan kedua atau filial kedua atau F2. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menjawabnya. Yang pertama, seperti biasa kita tuliskan adalah parental atau indukannya ya, P1-nya. Parental atau indukannya. Dari soal kita ketahui bahwa indukannya adalah pohon mangga yang berbuah besar tapi rasanya asam, disilangkan dengan pohon mangga yang buahnya kecil tapi rasanya manis. Hasil akhirnya yang kita harapkan adalah buah yang besar dan rasa yang manis ya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke genotip P1-nya. Ada di soal tadi, genotip P1-nya untuk buah besar dan berasa asam adalah B besar, M kecil. Disilangkan dengan B kecil, M besar, dan M besar ya. Selanjutnya bagaimana dengan gametnya? Ingat, jika dia homozigot, ini seperti ini homozigot ya. B besar dengan B besar, M kecil dengan M kecil, B kecil dengan B kecil, M besar dengan M besar, ini adalah homozigot. Apa yang kita lakukan jika homozigot? Hanya menuliskan satu saja untuk gametnya. Berarti dari gamet ini kita tuliskan adalah B besar dan M kecil. Nah, disilangkan dengan B kecil dengan M besar. Boleh pakai koma, Miss? Boleh ya, tidak masalah ya. Baik, keturunan pertamanya apa? Kita silangkan ini ya, cukup kita gabungkan saja. Berarti ada B besar, ingat huruf kapital ditulis pertama karena dia dominan. B besar, kemudian B kecil, ada M besar, ada M besar, kemudian M kecil. Nah, ini adalah keturunan pertamanya. Nah, genotip keturunan pertamanya apa ini? Ya, B besar, B kecil, M besar, dan M kecil. Sementara untuk penotipnya bagaimana, Miss? Nah, untuk penotipnya yang terlihat adalah apa? Yang hasilnya adalah jika ada B besar, berarti dia akan berukuran besar. Jika ada M besar, berarti dia akan berasa manis. Ingat, yang dominan di persilangan monohibrid. Berarti nanti buah yang akan terlihat atau buah yang dihasilkan dari persilangan pertama ini adalah buah mangga yang berukuran besar, kemudian mempunyai rasa apa? Berasa
manis ya. Oke, ini baru persilangan pertama. Nanti kita lanjut ke persilangan kedua sampai dengan keturunan yang kedua. Selanjutnya setelah persilangan yang pertama, kita masuk ke persilangan yang kedua karena kita harus sampai ke keturunan yang kedua ya, filial kedua. Jadi kita silangkan lagi. Apa yang kita silangkan? Parental kedua yang sekarang adalah keturunan pertama tadi, F1 dengan F1. Filial pertama disilangkan dengan filial pertama. Fenotipnya apa dari parental kedua ini? Dia tadi apa? Kita dapat buah mangga berukuran besar dan rasanya manis, disilangkan dengan buah mangga berukuran besar dan rasanya manis. Sesama anaknya yang tadi kita dapat di persilangan pertama akan kita silangkan. Genotipnya apa? Untuk besar dan manis tadi. Nah, genotipnya tadi apa? Yang hasilnya pertama adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil ya. Akan disilangkan dengan sesamanya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, ini adalah untuk persilangan yang kedua. Kita ambil dari mana? Indukannya dari persilangan yang pertama. Gametnya bagaimana? Kita lihat di sini. Oh, ternyata di sini adalah heterozigot. Bagaimana kalau heterozigot? Harus dituliskan semuanya ya. Gamet jika seperti ini untuk keturunan kedua bagaimana? Gametnya. Nah, gametnya seperti ini. Nah, kita buat gametnya ya. Oke. Gametnya yang pertama adalah dari besar manis, keturunan yang pertama adalah B besar, M besar. Ingat kita tuliskan yang huruf kapitalnya dulu ya. Kemudian ada lagi apa? B besar, M kecil ya. Harus semua dicampur, harus semua ada ya. Terus apalagi kita kemudian maju ke B kecil, M besar. Karena B besarnya sudah habis dua-duanya ya. Sudah berpasangan dengan M besar, sudah berpasangan dengan M kecil. Kemudian kita masuk ke B kecil dengan M besar. Tidak usah ditulis MB karena di sini ada B semuanya. Jangan M besarnya di depan tapi B-nya yang di depan ya. B kecilnya ya. Oke, selanjutnya adalah B kecil dan M kecil. Nah, ini cara menuliskan gamet untuk keturunan kedua. Sebelahnya gimana? Sama, akan kita silangkan karena dia bentuknya sama. Berarti B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Tidak, jangan dituliskan MB ya, tapi kita mulai dari perbedaan yang pertama yaitu ukuran ya. Jika ukuran besar sudah dituliskan dua-duanya sudah bersilangan dengan ini, kita akan tuliskan ukuran yang kedua atau lebih kecil ya. Baik, selanjutnya kita masuk untuk mencari keturunan keduanya. Nah, kita memerlukan yang namanya papan catur. Yang kayak kemarin kan kalau monohibrid juga ada papan caturnya ya di keturunan kedua. Tapi untuk persilangan di hibrid ini papan caturnya ada 16 kotak ya, hasilnya sangat banyak. Papan catur juga disebut dengan Punnett square ya. Oke, kita mulai dari mengisinya. Nih ada kolom-kolom yang kosong, nanti kita akan isi. Bagaimana cara mengisinya? Lihat gametnya ya. Tadi kita sudah berhasil menemukan gamet. Nah, kita kembali ke atas dulu sedikit. Nah, ini adalah gametnya. Lihat, ini adalah gametnya. Berarti kita tuliskan di sini. Ada B besar M besar, B besar M kecil. Nah, kita mulai menuliskan di sini. Gamet yang pertama adalah gamet jantan misalkan boleh, gamet betina juga boleh, sama saja ya dia. Berarti yang kita pertama kali kita tuliskan adalah B besar, M besar. Terus ada apa lagi yang kedua ini? B besar, M kecil. Yang ketiga ada B kecil, M besar. Kemudian terakhir ada B kecil, M kecil. Nah, begitu cara mengisinya ya. Kemudian selanjutnya kan tadi ada Punnett square-nya. Bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, maaf. Oke, sini. Lihat di sini juga ada yang kosong. Bagaimana cara mengisinya? Sama. Kita isi dengan gametnya. Ini ada gamet betina, sini gamet jantannya. Sama nggak? Sama. Tadi kan kita dapatkan sama ya. Untuk gametnya ada dua tadi ya, sama ya. Di sini lihat yang ini sama ya. B besar M kecil, B kecil ini sama dengan yang ini. Nah, yang ini tadi dituliskan di atas sini. Kemudian yang ini akan kita tuliskan di samping tadi ya. Oke, akan kita tuliskan di sampingnya. Baik, kita mulai sama atau bisa kita ikutin aja nih yang satunya ya. Bisa ikutin yang mana ya? Nih yang ini nih. Nih ya. B besar M besar, berarti kita tuliskan di sini adalah B besar M besar. Kemudian yang ini, oke, kita tulis B besar M kecil. Kemudian yang ini ya, B kecil M besar, dan yang terakhir adalah B kecil dan M kecil. Oke, mengerti cara mengisinya? Baik.
Baik, kita teruskan dengan mengisi Punnett square-nya atau papan caturnya ya. Kita sudah mengisi gamet-gametnya, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi Punnett square-nya yang di dalamnya ada angka 1, 2, 3, 4 nih. Kolomnya diberi angka sampai dengan 16 ya. Bagaimana cara mengisinya? Sama dengan persilangan monohibrid. Ingat langkah L ya. Nah, ini huruf L-nya. Ini huruf L-nya ya. Jadi diisinya ke sini. Jika ini disilangkan dengan yang ini, berarti ngisinya di kolom nomor 2. Jika ini disilangkan dengan yang ini, berarti ngisinya di kolom nomor 3. Jika ini disilangkan dengan nomor ini, berarti diisinya adalah kolom nomor 11. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jika kita silangkan yang pertama gamet B besar M besar dengan gamet B besar M besar, hasilnya di kolom nomor 1 ya. B besar, B besar, M besar, M besar. Nah, yang untuk nomor 2 gimana? B besar M kecil disilangkan dengan B besar M besar. Hasilnya adalah kita tuliskan kapitalnya dulu, ingat ya. B besar M besar M kecil. Kemudian setelah kapital apa urutan yang pertama? Perbedaannya yang pertama adalah ukuran, baru rasa. Jadi selalu B di depan karena ukuran baru rasa. Oke. Selanjutnya kolom yang ketiga adalah B besar B kecil M besar M besar. Oke, lanjutnya yang terakhir di ujungnya nomor 4 ada B besar B kecil ya, M besar M kecil. Nah, begitu selanjutnya ya. Kita isi lagi ini B besar M besar disilangkan dengan B kecil M kecil. B besar M besar disilangkan dengan B besar M kecil ya. Nah, kadang ngomongnya beda nih sama ininya ya. Oke, baik, kita mulai. Berarti B besar M besar M kecil ya. Maaf kalau ada salah-salah ngomong ya. Berarti ini nanti adalah B besar M kecil disilangkan dengan B besar dan M kecil. Oke, baik, kita mulai. Berarti B besar M kecil M kecil. Ngerti kan ya dapatnya? Ini B besar, ini B besarnya, ini M kecil, di sini juga adalah M kecil. Nah, ini B kecil dengan M besar, B besar dengan M kecil. Oke, kita silangkan. Berarti yang dituliskan pertama adalah huruf kapital. B besar B kecil M besar M kecil. Nah, ini juga di ujung lihat. Yang dituliskan pertama adalah B besar B kecil M kecil M kecil ya. Oke. Selanjutnya kolom nomor 9. Nih, B besar M besar B kecil M besar. Oke. Kita mulai. B besar dulu, B kecil M besar M besar. Nah, begitu selanjutnya. Ini juga bisa sama. B besar B kecil M besar M kecil. Kemudian ada B kecil M besar M besar ya kan. Ini B kecil, ini B kecil, ini M besar, ini M besar. Hasilnya adalah B kecil M besar M besar. Yang kemudian yang di ujung B kecil M besar M kecil ya. Oke, selanjutnya adalah ini B besar B kecil M besar M kecil ya. Oke, selanjutnya yang ini B besar B kecil M kecil M kecil. Ini dengan yang ini B kecil ada M besar, ada M kecil. Oke, yang terakhir the last one, B kecil dengan B kecil, M kecil dengan M kecil. Kita tuliskan di kolom sini, seret, huruf L-nya, seret ya. Berarti B kecil M kecil M kecil. Mudah-mudahan mengerti ya. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan tabel genotip dan fenotip dari keturunan kedua atau F2. Nah, ini sudah ada di buku sebenarnya ya. Bisa kamu lihat di sini Miss terus salin lagi. Oke, yang dituliskan adalah macam genotip, nomor kotak. Nih ada nomor kotak, tadi ingat nggak di Punnett square atau di papan catur ada kotak nomor 1, nomor 2, 5, 3, 9 sampai 16 ya. Ini ya sampai 16. Oke. Kemudian ada perbandingan genotip, nanti kita tuliskan berapa ya. Kemudian ada fenotipnya ya. Nah, kita lihat yang pertama ada genotip B besar M besar M besar. Nah, ini ada di kotak nomor 1. Coba dicek benar enggak? Di kotak nomor 1 di Punnett square atau di papan catur tadi adalah B besar M besar M besar. Mari kita cek ya. Kita lihat nih, punya Miss Nurul ada di belakang sini. Kita lihat di nomor kotak nomor 1. Benar ya? B besar M besar M besar. Betul ya? Di kotak nomor 2 ingat ada B besar M besar M kecil. Coba kita cek. Oke. Nih, bisa dilihat ya. Oke, bisa dilihat. Oke, nih.
Bener ya tadi? Ada B besar, M besar, M besar di kotak nomor 1. B besar, M besar, M kecil ada di kotak nomor 2. Ada juga di kotak nomor 5. Bener nggak di kotak nomor 5 ada? Kita lihat kotak nomor 5 ini. Bener ya? Ada di kotak nomor 2 dan kotak nomor 5. Sama ya? B besar, M besar, M besar, M kecil. Ya, ada di kotak nomor 2 dan nomor 5. Oke, baik, kita kembali ke sini. Oke. Nah, sudah. Dari sini nanti kita akan dapat perbandingan genotip. Ada berapa? Di kotaknya cuma ada 1. Berarti perbandingannya adalah 1. Nah, kalau tadi B besar, M besar, M kecil ada berapa? Ada 2 kotak, 2 dan 5. Berarti perbandingan genotipnya ada 2. Begitu seterusnya, 3 dan 9. Kamu bisa cek. Di kotak ketiga itu harusnya adalah B besar, B kecil, M besar, M besar ya. B besar, B kecil, M besar, dan M besar. Ada berapa kotak? Ada 2. Di kotak 3 dan 9. B besar, B kecil, M besar, M besar. Kita lihat di kotak 3 dan 9. Kotak 3, B besar, B kecil, M besar, M besar. Betul ya? Nomor 9 sama ya? B besar, B kecil, M besar, M besar. Betul ya? Oke, lanjut ke sini. Nah, berapa perbandingannya? Kita lihat. Oke, kita lihat. Kalau untuk B besar, B kecil, M besar, M kecil ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Nah, untuk B besar, M kecil ada 1. Begitu seterusnya kita tuliskan ya. Ada 2, 8 dan 14. Ada 1, ini nomor 11 ya. Di sini ada 2, kotak 12 dan 15, dan terakhir ada 1 ya. Baik. Lalu kita teruskan dengan perbandingan genotipnya. Nah, lihat. Setiap yang mengandung B besar, M besar berarti dia berukuran besar dan rasanya adalah manis, ya. Ini juga B besar, M besar, walaupun ada M kecil dia resesif tidak terlihat. Tetap dia akan berukuran besar dan rasanya manis, ya. Ini juga sama. B besar, B kecil, ini juga B kecilnya resesif tidak terlihat, nanti dia akan berukuran besar dan rasanya manis, ya. Sama, ini juga B besar, B kecil, karena ada B besarnya dia akan berukuran besar dan rasanya akan manis karena ada M besar ya. Jadi yang besar manis nanti yang berukuran besar rasanya manis ada berapa? Kita jumlahkan nih. 1 tambah 2, 3 ya. 3 tambah 2, 5 tambah 4 berarti ada 9. Nah, kita tulis di sini. Ada 9 ya. Selanjutnya dia mengandung B besar tapi ada M kecil, tidak ada M besar, berarti dia akan berukuran besar rasanya asam ya. Ini juga ada berukuran besar walaupun dia ada B kecil tapi resesif, tapi dan dia ada M kecil, dua-duanya berarti dia akan berasa asam. Ada berapa kotak? 1 tambah 2 berarti ada 3 ya. Jadi perbandingan fenotipnya ada 3. Nah, kemudian ini kecil manis ya. Lihat. Ini ukurannya kecil, B kecil, ini juga ukurannya juga kecil, B kecil, tapi ini rasanya manis. Ada M besar, sini juga ada M besar. Ada berapa? 1 tambah 2 ada 3 ya. Yang terakhir adalah B kecil, M kecil ya. Udah kecil, rasanya asam. Nah, ini yang tidak diinginkan. Dia hanya ada 1 ya. Sampai sini mudah-mudahan dipahami. Baik, selanjutnya setelah kita berhasil membuat tabel genotip dan fenotipnya ini yang tadi ya. Nah, dari sini berdasarkan tabel ini kita akan membuat jawabannya. Berapakah perbandingan genotip F2 dan fenotip F2 atau genotip dari keturunan kedua dan fenotip dari keturunan kedua dapat ditentukan. Nah, ini cara menjawabnya. Lihat, ada B besar, M besar. Dari mana dapatnya? Nih, dari sini. Nih, kita tuliskan ke sini. Nah, kalau sudah ada tabel ini nih sangat gampang menjawabnya ya. Kemudian B besar, M besar, M kecil. Nih. B besar, M besar, M kecil. Begitu selanjutnya. Kita tuliskan sampai B kecil, M kecil. Nih ya, yang ini. Ya. Yang ini angka 1 dapat dari mana? Ini ya. Nih di perbandingan genotip. 1, terus angka 2, nih 2. Ini juga angka 2. Nah, ini 4. Bener kan? B besar, M besar, M kecil. Ini B besar, M besar, M kecil ada 4. Nah, jadi untuk perbandingan genotip dari keturunan keduanya kita dapat hasilkan adalah 1 berbanding 2
berbanding 2, berbanding 4, berbanding 1, berbanding 2, berbanding 1, berbanding 2, berbanding 1. Ini adalah tetapan. Nanti ini adalah hasil yang memang sudah tetapan. Jadi perbandingannya sama ya. Mau kasus apapun perbandingannya akan sama, yaitu 1 banding 2, banding 2, banding 4, banding 1, banding 2, banding 1, banding 2, banding 1 ya. Untuk persilangan dihibrid ya. Berarti sudah benar ya dengan yang sudah ada di video sebelumnya ya. Ini perbandingan dari genatif F2-nya, keturunan kedua. Kemudian fenotip F2-nya dapat dari mana? Dari keturunan kedua yang terlihat adalah buah nanti ada besar manis, ada besar asam, ada kecil manis, ada kecil asam ya. Bagaimana perbandingannya? Kita lihat sini ya. Besar manis ada 9, besar asam ada 3, kecil manis ada 3, kecil asam ada 1. Nah, kita tuliskan di sini. Besar manis ada 9 berbanding berapa? 3 berbanding 3 ya kecil manis, dan berbanding 1. Baik, sudah selesai. Ini adalah jawaban dari pertanyaannya. Oke, terima kasih semuanya, mudah-mudahan dipahami ya. Baik, sekian dari Miss Nurul ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khairan, anak-anak soleh semuanya dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.